Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Coach, yaitu Bapak Dwi Hanggoro, dan kemudian mohon izin Bapak Penguji Bapak Dr. Andes Mirza Era Punagi. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hayun Hardika SSTP. Saya dari kelas D3, nomor presiden saya 30. Baiklah, berikut adalah pemaparan laporan aktualisasi saya yang berjudul Penyusunan Analisis Standar Pengalokasian Anggaran bagi Kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kenapa saya mengambil judul ini? Yang pertama, yang latar belakangnya saya mengambil judul ini adalah satu, belum adanya tersedianya pengalokasian anggaran bagi kelurahan itu sendiri di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini menyebabkan ketidakadilan bagi kecamatan-kecamatan yang ada memiliki kelurahan serta desa, yang dimana tiap-tiap anggaran di kelurahan tersebut berbeda-beda. Yang kedua, untuk pengalokasian anggaran sendiri di kelurahan saat ini hanya menggunakan pagu dana desa terendah, sehingga ini menyulitkan bagi pihak kecamatan untuk membagi ADK dari kelurahan itu sendiri. Baiklah, langsung saja untuk kegiatan aktualisasi saya terdiri dari 8 kegiatan. Yang pertama, kegiatan saya tersendiri adalah membuat telahan staf, yang dimana uraian kegiatan ini adalah saya meminta izin kepada atasan saya langsung, yaitu dalam hal ini adalah Kasubit, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Yang kedua, melakukan konsultasi dengan atasan terkait dengan pembentukan tim. Selanjutnya, ada melakukan konsultasi terkait pelaksanaan kegiatan. Dan yang keempat, membuat metode penyusunan anggaran. Yang kelima, melakukan koordinasi dengan OPD terkait. Dan yang keenam adalah memverifikasi keabsahan data yang saya dapat dari OPD terkait. Yang ketujuh, mengadakan sosialisasi kepada OPD. Yang kedelapan adalah yang terakhir, melakukan evaluasi kegiatan. Berikut adalah bukti foto evidence dari kegiatan saya sendiri. Bisa dilihat kegiatan pertama saya yaitu telahan staf yang saya buat sendiri. Yang kedua, ada foto konsultasi saya dengan atasan saya langsung, mentor saya. Yang ketiga adalah kegiatan pembentukan tim. Yang keempat, ada kegiatan penyusunan metode sendiri. Yang kelima, ada koordinasi dengan OPD. Yang keenam, yaitu ini adalah kertas kerja yang saya gunakan untuk metode penghitungan sendiri. Yang ketujuh, ada kegiatan sosialisasi saya kepada OPD terkait dengan penyusunan alokasian anggaran bagi kelurahan. Dan yang terakhir adalah ini adalah hasil evaluasi saya dengan mentor saya sendiri. Selanjutnya, berikut adalah 5 variabel yang saya gunakan dalam penyusunan standar pengalokasian anggaran bagi kelurahan. Perlu diketahui, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait dengan pemerintahan daerah, yang dimana kelurahan adalah perpanjangan tangan dari pemerintahan perangkat daerah kecamatan. Berikut adalah 5 variabel. Yang pertama, ada jumlah penduduk yang disimbolkan dengan IP, kemudian ada luas wilayah dengan ILW, yang ketiga, angka kemiskinan dengan IPM, yang keempat, potensi sumber daya alam wilayah yang disimbolisasikan dengan IPW, dan selanjutnya adalah jumlah kewenangan yang dilaksanakan dengan simbol IK. Langsung saja kita masuk ke kelurahannya. Untuk standar pengalokasian anggaran kelurahan sendiri bisa dihitung dengan 3 variabel. Yang pertama ada jumlah penduduk yang disimbolkan dengan IP, yang kedua adalah luas wilayah, dan yang terakhir adalah angka kemiskinan dengan IK. Berikut adalah formulasi alokasi anggaran kelurahan, di mana KBA, yaitu KBA adalah kebutuhan anggaran kelurahan sama dengan TAL atau total alokasi anggaran, yang dimana selanjutnya di dalam kurung ada indeks penduduk, indeks luas wilayah, dan indeks penduduk miskin yang dijumlahkan. Berikut adalah simulasi penghitungan penyusunan analisis standar bagi kelurahan yang saya buat sendiri. Bisa dilihat ada satu kelurahan yang tidak terjawab, yang dimana kegiatan pada kelurahan tersebut memiliki kekurangan pada data sektoralnya. Hal ini menyulitkan saya untuk membuat penyusunannya karena kurangnya data sektoral tersebut. Berikut adalah faktor penghambat dan faktor pendukung dari kegiatan aktualisasi saya sendiri. Yang pertama, untuk faktor penghambat yaitu terkait kurangnya data sektoral yang dimiliki pihak kelurahan, yang dimana cukup menyulitkan saya untuk menghitung standar pengalokasian anggaran tersebut. Yang kedua adalah karena wabah pandemi COVID-19 yang sedang dialami, sulit untuk menyampaikan secara langsung kepada seluruh perangkat daerah secara langsung. Untuk faktor pendukung saya sendiri, yang pertama, atasan dan staf yang kooperatif, sabar dalam membantu saya melalui saran yang membangun dalam membuat aktualisasi penulis kali ini. Selanjutnya adanya data pendukung OPD sesuai dengan peraturan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya adalah OPD terkait mendukung penuh kegiatan pelaksanaan aktualisasi ini
sehingga memudahkan saya sebagai penulis dalam mencari data sektoral yang saya butuhkan. Selanjutnya ada sarana dan prasarana di kantor yang cukup menunjang untuk kegiatan kali ini. Berikut adalah kesimpulan yang saya ambil dari kegiatan ini. Yang pertama, kegiatan saya ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perencanaan kegiatan terkait kepastian anggaran bagi kelurahan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kedua, tujuan kegiatan aktualisasi saya ini yang bisa saya sebutkan bahwasanya ini telah dapat saya laksanakan dikatakan telah tercapai dengan bisa diwujudkannya suatu penyusunan standar analisis anggaran bagi kelurahan tersebut. Yang ketiga adalah total alokasi anggaran dari kelurahan yang dihasilkan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah sehingga tidak akan terjadi defisit anggaran yang harus dialokasikan kepada kelurahan. Berikut adalah saran saya pada kegiatan kali ini. Yang pertama, formulasi pengalokasian anggaran yang mempertimbangkan beberapa faktor variabel tersebut haruslah diperhatikan untuk keberlanjutan dari kesediaan faktor-faktor variabel tersebut. Dan yang kedua adalah perlunya selalu data yang terupdate sehingga proporsionalitas alokasi anggaran akan selalu dapat diwujudkan. Baik, sekian dari pemaparan kegiatan aktualisasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.